Baik anak-anak, kali ini Bu Guru akan menjelaskan sejarah kebudayaan Islam kelas 3. Bab 6, masa dewasa Rasulullah. Saat Rasulullah dewasa, anak-anak, Rasulullah dikenal dengan sifatnya yang mulia, yaitu jujur. Nabi Muhammad memiliki sifat jujur. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad diberi gelar oleh penduduk Mekah dengan sebutan Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang terpercaya. Saat berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi saudagar kaya yang bernama Khadijah binti Khuwailid, anak-anak. Pada saat mereka menikah, usia Nabi Muhammad 25 tahun dan usia Khadijah 40 tahun. Pernikahan mereka dikaruniai 6 orang anak. Saat menikah, Nabi Muhammad memberi mahar atau mas kawin kepada Khadijah berupa 20 ekor unta. 6 orang anak-anak Nabi, mereka bernama Abdullah, Al-Qasim, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan Fatimah. 2 laki-laki dan 4 sisanya adalah perempuan. Abdullah dan Al-Qasim meninggal pada saat mereka masih kecil, anak-anak. Jadi putra Nabi meninggal 2, tersisa putrinya saja yang 4. Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan Fatimah. Kemudian beliau, Nabi Muhammad, mengangkat budak Khadijah yang bernama Zaid bin Harisah sebagai anak angkat. Selanjutnya, Rasulullah diangkat sebagai Nabi. Saat usia Nabi Muhammad mendekati 40 tahun, anak-anak, Nabi Muhammad sering berkhalwat, anak-anak. Berkhalwat itu artinya menyendiri. Menyendirinya di mana? Di sebuah gua yang bernama Gua Hiro. Dengan tujuan berkhalwat itu adalah untuk bertahanus, anak-anak. Bertahanus artinya merenung. Nabi merenung apa? Nabi merenungkan umatnya. Karena pada saat itu anak-anak sudah tahu ya kebiasaan dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka minum minuman keras, mabuk-mabukan, berjudi, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad memikirkan itu. Akhirnya Nabi Muhammad pada saat usia 40 tahun, beliau berkhalwat dengan tujuan untuk bertahanus atau merenung. Kemudian pada tanggal 17 Ramadan, anak-anak, tepatnya 6 Agustus tahun 611 Masehi, saat berkhalwat di Gua Hiro, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, anak-anak. Dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yang mana wahyu itu merupakan wahyu pertama. Wahyu itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya, sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah. Nabi Muhammad memiliki 4 sifat wajib. Yang pertama, siddiq. Siddiq artinya jujur. Masih ingat ya yang Bu Guru jelaskan sebelumnya di awal tadi bahwa Nabi Muhammad terkenal dengan sifat jujurnya sehingga beliau diberi gelar Al-Amin oleh penduduk kota Mekah. Selanjutnya, sifat-sifat yang dimiliki Nabi selanjutnya adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Perkataan Nabi semuanya benar, dapat dipercaya, anak-anak. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan? Nabi Muhammad menyampaikan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, anak-anak, kepada umatnya. Selanjutnya, sifat Nabi yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas. Kemudian, bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Benar apa tidak ya? Nabi Muhammad ini seorang rasul. Ada buktinya. Bukti yang pertama adalah keterangan seorang pedagang Yahudi Mekah saat kelahiran Nabi Muhammad. Saat kelahiran Nabi Muhammad, anak-anak masih ingat ya? Pertemuan dulu pada saat bab-bab semester pertama dulu, Nabi Muhammad memiliki stempel kenabian yang berada di antara 2 pundaknya, ya, stempel kenabian. Dan pada saat Nabi Muhammad dilahirkan,
api yang disembah oleh orang-orang Majusi yang tidak pernah padam, pada saat Nabi Muhammad dilahirkan langsung padam seketika. Itu yang pertama. Kemudian bukti yang kedua, kesaksian pendeta Buhairah pada saat Nabi Muhammad mengikuti perjalanan dagang ke Syam. Nabi Muhammad dalam perjalanan dagang itu dinaungi oleh awan, ya, rombongan dagang Nabi Muhammad dinaungi oleh awan, dan matahari seolah-olah membalikkan mukanya, wajahnya, anak-anak. Bukti yang ketiga, keterangan pendeta Waraqah bin Naufal pada saat Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril untuk pertama kalinya dan menerima wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan kejadian itu kepada sepupu Khadijah, yang mana dia adalah seorang pendeta. Pendeta itu, sepupu Khadijah itu bernama Waraqah bin Naufal. Pada saat itu juga Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa kamu adalah seorang utusan. Kamu telah diangkat menjadi seorang nabi yang memang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, seperti itu, anak-anak. Kemudian bukti kerasulan yang keempat adalah keterangan di dalam Al-Quran. Banyak, anak-anak, keterangan di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa akan datang seorang nabi terakhir, anak-anak, dan nabi itu bernama Muhammad, ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi Isa, mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad atau Muhammad, anak-anak. Kemudian keterangan-keterangan selanjutnya adalah, bukti selanjutnya adalah keterangan dalam kitab-kitab sebelumnya. Di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur sudah dijelaskan bahwa akan datang Nabi Muhammad pada akhir zaman nanti. Nah, itu bukti kerasulan Nabi Muhammad. Selanjutnya, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, anak-anak. Mukjizat yang pertama adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini merupakan mukjizat terbesar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad yang kedua adalah pembelahan dada Rasulullah oleh malaikat Jibril ketika masih kecil, ya. Ketika Nabi Muhammad berada dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Kemudian mukjizat yang ketiga adalah peristiwa Isra Mi'raj. Nabi mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas ke Sidratul Muntaha, dan itu terjadi hanya dalam 1 malam saja, anak-anak. Padahal kalau ditempuh dengan naik onta, anak-anak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini membutuhkan waktu berbulan-bulan, sekitar 60 hari, anak-anak. Tapi Nabi Muhammad mengadakan perjalanan itu hanya ditempuh 1 malam saja. Nah, itu akan dipelajari di kelas 4 nanti, anak-anak. Mukjizat yang keempat adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pada saat itu Nabi Muhammad dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad bersembunyi di sebuah gua. Gua itu adalah Gua Sur. Nah, saat prajurit memasuki Gua Sur, anehnya Nabi Muhammad tidak terlihat, anak-anak, oleh prajuritnya orang-orang kafir Quraisy. Itu juga akan dipelajari di kelas 5 nanti, anak-anak. Dan mukjizat yang kelima adalah memancarkan air dari celah-celah jari beliau.